Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FT Time yang merupakan podcast perdana Fakultas Teknik Unusida. Bersama saya Nuril Firdausi Zahra dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2020. So guys, episode kali ini merupakan episode pertama dari Fakultas Teknik. Oke, for your information, di Fakultas Teknik sendiri ini memiliki 3 program studi, yakni Teknik Industri, Teknik Lingkungan, serta Teknik Kimia. Fakultas Teknik sendiri banyak banget prestasi-prestasi yang telah diraih, baik dari para dosen maupun para mahasiswanya. Untuk visi dari Fakultas Teknik sendiri ialah menjadikan Fakultas Teknik sebagai fakultas yang unggul dan kompetitif di bidang pengembangan iptek dan pemberdayaan SDM yang berpedoman kepada akidah Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia tahun 2024. Oke, podcast perdana kita kali ini sangat istimewa. Kenapa kita bilang sangat istimewa? Karena di sini kita kedatangan langsung orang penting di Unusida, yakni Bapak Dr. Haji Fathul Anam MSI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, serta Bapak Lukman Hakim STMT selaku Warek 2 dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Waalaikumsalam Bapak. Bapak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, masih bisa beraktivitas untuk melaksanakan tugas-tugas harian. Alhamdulillah. Untuk Bapak Lukman. Alhamdulillah. Ini semua berkat rahmat Allah sehingga kita bisa di sela aktivitas kita masih bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan podcast Fakultas Teknik yang luar biasa ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Hari ini kalau boleh tahu aktivitas Bapak apa saja ya? Mungkin bisa diawali oleh Bapak Rektor terlebih dahulu. Ya, hari ini aktivitas saya tidak begitu banyak. Jadi ada beberapa dokumen yang diajukan dosen-dosen untuk percepatan pengajuan jabatan fungsional saja. Kemarin memang cukup padat, kita rapat mulai siang sampai sore, hampir maghrib itu baru selesai dengan jajaran BPP dan rektorat. Kemarin ada beberapa banyak agenda, diantaranya adalah persiapan Harlah Unusida yang ke-9, kemudian ada laporan akreditasi institusi, kemudian ada evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan persiapan wisuda bulan September nanti. Kemarin kita sampaikan kepada BPP dan dihadiri oleh seluruh rektor saja. Kalau hari ini tidak begitu banyak kegiatan. Baik, untuk Pak Lukman sendiri. Hari ini tadi rutinitas seperti biasa. Kebetulan masih dalam proses studi lanjut S3, jadi masih di sela-sela waktu masih harus menyempatkan menempuh pendidikan S3 ini. Doanya bisa segera selesai, jadi bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih. Iya, ya, amin Pak, amin. Untuk Bapak Rektor sendiri nih ya, kita penasaran Pak, bagaimana perjalanan dari sebelum menjadi rektor hingga saat ini menjadi rektor di Unusida? Bisa di-sharingkan kepada kami, diceritakan. Ya, saya mulai menjadi dosen itu tahun 1991. Jadi
Kalau sekarang sampai sekarang menjadi dosen sudah 32 tahun. Berarti kamu belum lahir ya. Iya, belum Pak. Nah, terus tahun 93 saya berkesempatan untuk studi lanjut S2 di UGM. Jadi kalau dulu kan S1 bisa menjadi dosen. Sehingga 93 saya dapat beasiswa di S2 di UGM, terus sampai 96 akhir. Tahun 97 ketika kembali ke kampus mendapat kesempatan menjadi pejabat struktural itu kurang lebih sekitar 12 tahun, sehingga tahun 2010 itu berakhir. Saya memutuskan untuk menjadi dosen biasa karena capek juga. Nah, tahun 2011 ketika Kiai Rafiq dan Kiai Manaf memegang tampuk pimpinan PJNU Sidoarjo yang kedua, waktu itu saya juga menjadi ketua Ma'arif yang kedua, jadi periode kedua. Saya ditimbali oleh beliau berdua, Pak Anam, di periode kedua masa kepengurusan NU ini. Saya berkeinginan untuk mempunyai perguruan tinggi, sehingga tahun 2011 itu saya hanya sempat beristirahat sebentar. Kemudian 2011 itu kemudian kita memulai untuk studi kelayakan Unusida ini. Saya ingat proposal pertama kita unggah itu bulan November 2011, dan ketika bulan Juli SK kita keluar di Pendopo itu, di Pendopo Kabupaten ada Prof. Nuh waktu itu Mendikbud, kemudian ada Kusibul, ada Pak Bupati, ada Pak Wabub, kemudian ada para kiai. Begitu setelah penyerahan SK itu, waktu itu Kusibul bertanya ke Pak Nuh, ini rektornya sopo gitu, dan Pak Nuh waktu itu bilang saya dipanggil, wis tunggu nononan, jadi Unusida saya serahkan ke kamu. Jadi itu awalnya saya menjadi rektor itu juga bukan karena apa-apa, karena saya ditugaskan oleh Pak Nuh waktu itu. Jadi prosesnya seperti itu. Ada rasa ya apa ya Pak, kayak terkejut tiba-tiba gitu Pak? Enggak juga sih sebenarnya, karena waktu itu di antara tim 9 yang ditunjuk oleh PJNU untuk membidangi pendirian Unusida itu, yang backgroundnya perguruan tinggi hanya saya gitu. Jadi sehingga pengalaman yang pernah saya peroleh di perguruan tinggi lain selama 12 tahun saya menjadi pejabat struktural itu banyak menginspirasi kita di Unusida itu. Jadi cerita awalnya ya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, untuk Pak Lukman sendiri, sebelum menjadi Wareg 2 kan pernah nih Pak menjadi dekan Fakultas Teknik. Nah, itu boleh diceritakan juga Pak, gimana kok bisa jadi dekannya, terus kok bisa ke Wareg 2-nya gitu Pak? Oke, jadi kalau kita flashback ke belakang, tentunya semua yang ada di Unusida ini berawal dari bagaimana bisa mengemban amanah, bahwa kita semua menyadari bahwa kampus ini adalah kampus baru yang butuh tentunya pengabdian dan perjuangan, sehingga bukan finansial yang kita lihat, tapi bagaimana kita kebanggaan ketika bisa memberikan kontribusi dan prestasi
bagi institusi kita, itu yang lebih utama. Jadi bagi saya pribadi tentunya di awal saat itu diberikan amanah untuk mengemban di fakultas, ya dengan semangat dan senang hati saya terima amanah itu, dan mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan tentunya. Itu. Jadi seperti itu prosesnya. Itu memang di sini jabatan bukan tujuan utama kami, tapi pengabdian adalah bagian dari orientasi tujuan kami. Terus ke warak 2-nya gitu pripun, Pak? Prosesnya memang ada pembenahan dan aturan-aturan yang mana di statuta itu harus komposisi di rektorat itu ada rektor, ada minimal 3 wakil rektor. Nah, saat itu sebelumnya ada 2 wakil rektor, sehingga dari pihak yayasan mau menyempurnakan sesuai dengan aturan statuta yang ada, sehingga mekanisme yang ada harus kita lalui, dan saat itu kita sudah melalui mekanisme sesuai dengan tahapan-tahapan aturan itu, dan alhamdulillah amanah itu muncul lagi, sehingga mau nggak mau dengan senang hati, dengan ucapan bismillah dan innalillahi tentunya karena segala sesuatu itu karena kita juga harus sadar bahwa siapa kita, tapi paling tidak kalau kita mendapatkan amanah sebagai warga Nahdliyin, kita harus siap apapun itu konsekuensinya, selama untuk kemaslahatan umat ya harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya tentunya. Masya Allah, perjalanan yang sangat wow gitu banget ya Pak ya. Dan untuk pencapaian apa yang menurut Bapak penting hingga saat ini dari Bapak pribadi ini? Mungkin bisa dari Pak Rektor terlebih dahulu. Pencapaian pribadi atau pencapaian institusi? Pribadi. Ya apa ya, kalau pribadi saya, karena perjalanan karir dan perjalanan hidup kita itu semua memang kita niatkan untuk bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau di tempat lain kita juga bekerja, saya di Ma'arif Sidoarjo, berarti kan di lingkup PJNU itu menjadi pengurus Ma'arif itu 18 tahun. Jadi mulai tahun 97 sampai terakhir itu 2016 kalau nggak salah. Nah, di antara 18 tahun itu misalnya saya menjadi ketua Ma'arif 10 tahun. Satu misalnya pencapaian kalau ditanya pada periode pertama kepengurusan Ma'arif di saya itu kita bisa membuat kantor Ma'arif yang megah, dan satu hal yang barangkali membanggakan kita pada saat itu, Ketua PP Ma'arif itu meresmikan gedung dengan menangis. Beliau menyampaikan bahwa kantor saya di PP Ma'arif Pusat itu tidak sebagus ini gitu. Itu tahun 2008 kalau nggak salah, 2008. Artinya siapapun yang kalau potensi itu kita gerakkan semua itu bisa terwujud untuk itu. Kemudian yang kedua, pencapaian kedua yang diamanahkan kepada saya pada saat menjadi ketua Ma'arif itu, yang paling fenomenal menurut saya adalah berdirinya kampus ini, dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa karena kita tidak mempunyai dana yang cukup, tetapi kita bondo nekat, bahasanya Gus Rafiq itu, karena kita hanya bondo Fatihah saja. 2014 itu kita bisa memulai aktivitas kampus ini dengan segala kekurangan pada saat itu, dan
Alhamdulillah memasuki tahun ke-9 ini boleh dikatakan bahwa kampus kita itu bisa berputar lah, artinya roda kegiatan baik itu secara akademik, secara manajemen, tata kelola dan sebagainya sudah bisa mulai kita lihat capaian-capaian baik secara akademik maupun akademik. Jadi menurut saya itu adalah dua tonggak yang di dalam perjalanan saya yang paling fenomenal adalah bagaimana saya bisa mengawal berdirinya Unusida ini sampai pada tahun ke-9 ini. Masya Allah, sangat menginspirasi ya Mas. Dan untuk pencapaian apa yang menurut Bapak penting juga hingga saat ini dari Pak Lukman? Oke, kalau tadi Pak Rektor sudah menceritakan luar biasa karena memang beliau itu luar biasa. Tentunya kalau nggak luar biasa ya nggak mungkin jadi rektor kan seperti itu. Tentunya background beliau sejarah beliau bagaimana mulai diawali jadi ketua PJ Ma'arif sampai diamanahi mendirikan proses pendirian Unusida ini sampai beliau menjadi rektor itu memang saya tahu sendiri itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa menurut saya itu luar biasa. Tentunya untuk menyamai beliau itu saya rasa hal-hal yang mustahil gitu ya. Jadi akan tetapi bagi saya pribadi pencapaian tertinggi yang menurut saya itu adalah pengabdian di Unusida ini. Jadi saya teringat salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat lebih kepada. Artinya apa? Ketika kita menduduki satu posisi, semakin tinggi posisi yang kita duduki, tentunya kita mempunyai kesempatan untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Prinsipnya di situ. Jadi ketika kita menduduki satu posisi, tentunya seperti saat ini, saya pribadi akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk bisa memberikan manfaat kepada sekitar, tentunya seperti itu. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak ya, di Unusida ini kan ada 5 fakultas dan salah satunya Fakultas Teknik. Yang pertama dari Bapak Rektor dulu nih. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan prestasi Fakultas Teknik, baik di akademik maupun non-akademiknya? Ya, ketika perjalanan 5 tahun pertama itu Fakultas Teknik itu menjadi pioner di dalam segala kegiatan di Unusida ini. Jadi mulai dari kegiatan yang sifatnya itu akademik maupun non-akademik, kita bisa melihat bagaimana perjalanan dosen-dosen di Fakultas Teknik itu begitu cepat mengakses hibah-hibah penelitian di kementerian. Jadi waktu itu memang pionernya yang paling banyak adalah Fakultas Teknik. Dosen-dosen kita dari Fakultas Teknik luar biasa, sehingga sampai kemudian kalau penelitian dosen pemula itu 2 kali ya mendapat kesempatan, sehingga teman-teman di teknik itu paling dulu habis karena sudah 2 kali tidak boleh mengakses lagi di situ. Nah, konsekuensinya kemudian jabatan fungsional di Fakultas Teknik itu paling cepat. Itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua, dari sisi kemahasiswaan, di Fakultas Teknik itu akhir-akhir ini hampir setiap tahun kemudian PPK Ormawa selalu dapat termasuk PKM itu juga yang paling banyak dari Fakultas Teknik. Nah, sehingga capaian-capaian itu kemudian menginspirasi dari fakultas-fakultas yang lain. Yang ketiga, kalau kita amati
pejabat struktural di universitas ini yang terbanyak juga dari Fakultas Teknik. Sekarang kita lihat aja dari teknik ada Pak Lukman di Warik 2, ada Bu Elsa di LPPN, ada Bu Atik di penjaminan mutu, kemudian Pak Yafi di biro akademik gitu loh. Sehingga perjalanan teman-teman dari fakultas ini teknik ini juga mewarnai perjalanan dari Unusida itu, sehingga saya kira itu juga capaian-capaian yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, sehingga bagaimanapun juga perjalanan dari Unusida ini tidak terlepas dari kontribusi dari dosen-dosen dan mahasiswa fakultas teknik yang selama ini sudah menunjukkan eksistensi maupun prestasi-prestasi yang diperoleh selama ini. Baik Pak, kalau menurut Pak Lukman sendiri ya kan juga pernah menjadi dekan Fakultas Teknik, jadi harusnya kan lebih tahu dalamnya Fakultas Teknik itu seperti apa. Nah, gimana Pak untuk prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademiknya Fakultas Teknik? Jadi di Unusida ini ada 5 fakultas: Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas FKIP, Ilmu Pendidikan, terus satu lagi yang baru ada Fakultas Ilmu Agama. Dan yang luar biasanya dari 5 fakultas ini semuanya itu luar biasa. Jadi Unusida ini memiliki fakultas-fakultas yang luar biasa. Nah, kebetulan di sini kita bicara tentang Fakultas Teknik. Kenapa saya tadi 5-5-nya luar biasa? Bayangkan dalam waktu 9 tahun fakultas atau program studi di fakultas, salah satu fakultas di Unusida ini, khususnya PGSD itu dapat unggul, predikat unggul. Ini nggak gampang seperti itu. Butuh proses. Juga bahasa Inggris predikatnya baik sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa di Unusida ini fakultasnya luar biasa. Nah, karena kita bicara di sini adalah Fakultas Teknik, tentunya pengalaman saya pribadi di Fakultas Teknik ini memang kami bekerja pada tim yang luar biasa itu. Teman-teman dosen itu luar biasa, support sekali, setiap kegiatan itu sangat support terhadap. Jadi yang disampaikan Pak Rektor tadi, prestasi-prestasi itu memang pada saat saya diamanahi untuk mengemban amanah di fakultas itu, tentunya kami motivasi Bapak Ibu dosen bagaimana kalau kita menjadi dosen tentunya ada konsekuensi dan tugas tanggung jawab di situ. Salah satunya yang tadi sampaikan Pak Rektor, Jafung. Kalau tugas dan kewajiban itu sudah kita penuhi, tentunya imbasnya balik ke diri kita. Makanya tidak salah yang disampaikan Pak Rektor tadi itu, di Fakultas Teknik ini termasuk jumlah dosen yang paling banyak penerima sertifikasi dosen. Itu konsekuensi yang harus diterima ketika kita tugas dan kewajiban kita lakukan, tridharma kita lakukan, negara akan memberikan imbal balik yang sepadan, tentunya seperti itu. Sehingga saat ini teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Oh, tentunya kalau melakukan tugas dan kewajiban dengan baik, kita akan mendapatkan hal yang setimpal dari apa yang kita lakukan. Itu yang terus kami tanamkan di fakultas, termasuk juga kepada mahasiswanya. Bagaimana kita bersikap disiplin, bagaimana semasa menjadi mahasiswa harus aktif di organisasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan aktif di organisasi, jaringan atau networking kita semakin banyak, sehingga di saat nanti kita sudah lulus, kita akan mudah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kita dalam berkarir dan lain sebagainya, karena relasi sangat banyak. Memang secara umum kalau kita lihat fakultas atau prodi yang berbau eksakta itu memang jumlahnya itu tidak begitu banyak dari sisi kuantitasnya. Makanya saya selalu tekankan sejak
diamanahi di fakultas dulu itu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa teknik boleh kalah kuantitas, tapi jangan pernah kalah kualitas. Itu yang terpenting. Jadi kita boleh kalah dari sisi kuantitas, kalah dari sisi jumlah, tapi soal kualitas kita tunjukkan. Makanya sampai saat ini alhamdulillah mahasiswa teknik masih memegang terus atau selalu mendapatkan hibah, khususnya kalau dulu PHBD sekarang PPK Ormawa. PPK Ormawa. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk Pak Lukman sendiri, harapan terhadap Fakultas Teknik ke depannya seperti apa? Tentunya kalau harapan itu tidak hanya sekedar harapan saya, itu harapan semuanya, harapan pimpinan, harapan teman-teman di dekanat, harapan dosen, harapan mahasiswa. Teknik semakin maju dan semakin jaya. Seperti tagline-nya teknik jaya seperti itu. Jadi harapannya terus jaya, sukses, bisa mengantarkan mahasiswa menuju cita-citanya, tentunya seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana alumni kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada warga Sidoarjo, warga Jawa Timur, warga Indonesia pada umumnya. Baik, untuk Pak Rektor dengan pertanyaan yang sama, yakni harapan terhadap Fakultas Teknik ke depannya, dan ini sebagai pertanyaan penutup pada podcast perdana kali ini. Iya, secara keseluruhan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua itu juga sudah terrangkum di dalam rencana strategis kita. Jadi kalau rencana induk pengembangan juga sudah kita buat untuk 15 tahun ke depan, kemudian di Renstra kita 5 tahun, itu juga harapan kita kita tuliskan di situ. Maka secara keseluruhan hampir semua di program studi yang kita punya, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akreditasi. Tentunya ini juga tidak mudah, ada keruntutan ke bawah, berarti nanti saya berharap dosen-dosen teknik yang sekarang lagi S3 itu bisa segera kembali semua, dan itu nanti yang akan menjadi kekuatan kita ke depan. Jadi saya berharap ini Pak Lukman di samping menjabat warik juga sedang studi S3, Bu Rina juga sedang studi S3, dan Bapak Ibu yang lain di Fakultas Teknik cukup banyak. Ada yang di Taiwan ini, Pak ada Tamziz. yang di Taiwan, Pak Tamziz, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa kembali. Bu Elsa, mudah-mudahan tahun ini juga bisa kembali. Jadi cukup banyak di dosen teknik, sehingga saya punya mimpi, harapan kita tidak perlu lama-lama lagi, 2 tahun lagi maka kita sudah akan mengajukan akreditasi ulang. Walaupun baru tahun kemarin kita akreditasi, tetapi kita akan mencoba kejar itu. Atau 2 tahun lagi mudah-mudahan Fakultas Teknik itu sudah naik semua peringkatnya dengan hadirnya dosen-dosen yang selesai studi S3 itu. Saya kira secara keseluruhan mungkin nanti muaranya ya ke situ. Kalau itu secara kualitas kita sudah bisa menunjukkan itu, maka nanti luarannya adalah anak-anak kita yang hebat, yang mereka bisa diterima di semua lapisan masyarakat, tidak hanya dari sisi kegiatan sosial, tetapi bagaimana mereka bisa berkarir di tempat-tempat yang sesuai dengan bidang dan cita-cita mereka. Itu yang terpenting kita adalah bagaimana kita mengawal dari sumber daya ini yang kemudian bisa kembali ke kampus dan bisa bersama-sama untuk mengguyung perjalanan dari Fakultas Teknik. Ada yang Bapak sampaikan lagi untuk Fakultas Teknik? Saya kira cukup, itu sudah. Baik Bapak, terima kasih telah berkenan sebagai tamu pada podcast perdana kita kali ini, dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik, sekian podcast
podcast kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe di YouTube kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.